Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintang, Pandia. Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lintang Pandia Narendra Setio Berdani. Di sini akan mempresentasikan progres makalah saya. Jadi, saya mengambil judul penataan tempat duduk dan perannya terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Ini ada revisi sedikit dari draft awal, karena di draft awal itu saya menggunakan pengaruh penataan, tapi karena saya menggunakan kajian literatur, jadinya saya menghapus yang pengaruh itu, jadi ini judul akhirnya. Kemudian kenapa saya mengambil judul ini itu karena menurut pengalaman pribadi juga, karena dari saat saya SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu ada beberapa guru atau dosen yang mengatur tempat duduk dalam kelas gitu. Jadinya kalau mata pelajarannya itu disuruh membentuk formasi sendiri begitu. Jadi saya ingin mengkaji apakah penataan tempat duduk itu mempunyai pengaruhnya terhadap pembelajaran matematika. Kemudian ini ada daftar isinya, belum saya rapikan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nah, ini ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi menurut Pratiwi tahun 2015, faktor-faktor itu digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan, jasmaniah, sikap, minat, bakat, serta motivasi, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan salah satu upaya mengatur lingkungan adalah dengan penataan tempat duduk siswa. Menurut Safarudin tahun 2020, sebagian besar pengaturan tempat duduk itu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembelajaran. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana berbagai jenis penataan tempat duduk dapat mempengaruhi interaksi siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing model penataan tempat duduk dalam mendukung prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Yang nomor 3, bagaimana persepsi siswa terhadap kenyamanan dan efektivitas posisi tempat duduk dalam proses pembelajaran matematika. Dan bagaimana peran guru dalam memilih dan mengatur penataan tempat duduk yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran matematika. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, menganalisis bagaimana berbagai jenis penataan tempat duduk itu dapat mempengaruhi prestasi siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model penataan tempat duduk dalam mendukung prestasi siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengetahui persepsi siswa terhadap kenyamanan dan efektivitas posisi tempat duduk. Dan yang nomor 4, mengetahui peran guru dalam memilih dan mengatur penataan tempat duduk yang sesuai dengan karakteristik. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama bagi penulis itu membantu penulis untuk memahami pengelolaan kelas lebih baik, khususnya penataan tempat duduk, jenis penataan tempat duduk, peran guru dalam pengelolaan kelas, dan hubungan penataan tempat duduk dengan pembelajaran matematika. Kemudian bagi guru itu untuk memberikan wawasan terhadap guru tentang pentingnya mempertimbangkan strategi penataan tempat duduk agar kelas itu bisa lebih efektif. Kemudian untuk bagi peneliti selanjutnya itu menjadi dasar awal untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian ada batasan masalahnya itu yang pertama faktor penataan tempat duduk sebagai salah satu strategi dalam pengelolaan kelas dan pengaruh penataan tempat duduk terhadap interaksi dan hasil prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada bab 2, ini ada kajian literatur. Yang pertama adalah penataan tempat duduk di kelas. Kemudian 2.1.1-nya adalah tujuan penataan tempat duduknya. Jadi menurut
Hamid dalam Mubarak 2019 itu ada 4 tujuan yang dipenuhi, yaitu aksesibilitas siswa, mobilitas siswa, memudahkan interaksi dan komunikasi, dan memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara berkelompok. Kemudian ada jenis-jenis penataan tempat duduk. Di sini saya ambil 3 yang paling umum digunakan, yaitu pola berderet, kemudian letter U, dan susunan kelompok. Kemudian ada karakteristik pembelajaran matematika. Ini menurut Mariati dan Priyatna 2017 itu matematika adalah pelajaran tentang suatu pola dan susunan, suatu pola atau susunan dan hubungan. Matematika adalah cara berpikir, bahasa, suatu alat, dan suatu seni. Kemudian ini ada kebutuhan siswa dalam pembelajaran matematika. Ini saya belum selesai. Oh, belum selesai. Di Kemudian kesempatan ada- presentasi terakhir aja belum selesai juga. Kemudian ada peran guru dalam pengelolaan kelas dan strategi guru dalam memilih penataan tempat duduk yang sesuai. Nah, kemudian ada bab 3, yaitu metodologinya. Sesuai yang saya sudah sebutkan tadi, metodologinya adalah menggunakan kajian literatur dengan sumber data yang berupa jurnal yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Teknik analisisnya itu membaca dan menganalisis setiap sumber yang dikumpulkan, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, mengaitkan informasi, dan menyusun hasil analisis tersebut. Kemudian ini hasil pembahasannya. Hasilnya belum saya ketikkan, No. tapi saya sudah mencari jurnalnya. Ini kurang lebih ada 4 jurnal yang saya pakai. Yang pertama dari Siamah dan Pangestika, yaitu pengaruh minat dan posisi tempat duduk siswa terhadap hasil pembelajaran matematika kelas 5 di Gugus Chandra. Kemudian yang kedua dari Mubarak, yaitu penataan tempat duduk di kelas dalam memotivasi belajar siswa. Yang ketiga ada Seto dan Bantas, yaitu pengaruh motivasi belajar dan formasi duduk terhadap hasil belajar mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Dan yang nomor 4 itu dari Amelia dan Marpau, yaitu efektivitas formasi tempat duduk terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Masih begitu, Bapak? Oke. Ini yang pertama tadi memang ada revisi judul ya. Tetapi rumusan masalahnya belum direvisi. Nah, ini ya, judulnya berubah tapi rumusan masalahnya tetap. Nah, ini juga harus ngikuti ya, kalau judul berubah ya rumusan masalahnya berubah. Tadi dari rumusan masalahnya juga masih menuntut adanya data ya untuk mengecek itu ya, masih ada. Berarti nanti perlu disinkronkan ya. Nah, karena judul, rumusan masalah, tujuan, terus nanti kesimpulan itu kan harus satu kesatuan, harus satu garis ya, inline gitu ya. Nah, itu nanti kalau beda ya itu nanti nggak konsisten gitu ya. Di situ kelihatannya titik lemahnya ya. Iya. Jadi nanti kesimpulannya juga mengikuti ya, jadi ngikuti itu di tugas. Termasuk tadi pengaturan pola tempat duduk itu rujukannya harus jelas gitu ya, dari mana. Jadi nanti hindari menggunakan itu pengaruh ya. Mungkin pertanyaannya kan pengaturan tempat yang bagaimana, yang dapat mendukung misalnya itu, atau ya mendukung atau yang membuat siswa berinteraksi ya, dan seterusnya ya. Jadi yang gunakan diksi yang penting tidak memerlukan pengujian gitu ya. Nomor 2 juga masih pertanyaan yang efektif itu pertama. Oh, nomor 3 itu yang masih ada efektif itu ya. Ya, dan seterusnya. Itu mungkin nanti ya titik yang perlu diperhatikan sekali ya. Ada lagi tambahan? Sudah. Sudah. Ya, cukup ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait progres proyek pengelolaan kelas. Yang pertama judulnya, saya memilih judul Strategi Pengelolaan Kelas Berbasis Teknologi sebagai Solusi Pembelajaran Matematika Interaktif dan Adaptif. Untuk daftar isinya masih belum saya benahi. Bab 1 ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu terkait pengelolaan kelas yang menyenangkan. Biasanya saya memilih judul ini tuh karena saya lihat permasalahan pengelolaan kelas itu kalau matematika itu kayak banyak yang kurang minat. Jadi kalau misalnya guru menerapkan kayak matematikanya berbasis teknologi, kayak bermain melalui handphone, itu lebih efektif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran matematika. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana pengelolaan kelas berbasis teknologi dapat menciptakan pembelajaran matematika yang interaktif dan adaptif. Yang ketiga, apa saja manfaat dan tantangan dalam menerapkan pengelolaan kelas berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Yang keempat, bagaimana peran guru dalam mengelola kelas berbasis teknologi guna mendukung pemahaman konsep matematika siswa. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan kelas berbasis teknologi mampu menciptakan pembelajaran matematika yang interaktif dan adaptif. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam penerapan pengelolaan kelas berbasis teknologi terhadap efektivitas pembelajaran matematika. Yang keempat, untuk menganalisis peran guru dalam mengelola kelas berbasis teknologi guna meningkatkan pemahaman konsep matematika. Untuk manfaatnya, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan kajian ilmiah dalam bidang pendidikan. Dapat memperkaya literatur tentang pendekatan pembelajaran interaktif dan adaptif yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru, memberikan wawasan dan panduan praktis bagi guru dalam menerapkan teknologi sebagai bagian dari strategi pengelolaan kelas. Bagi siswa, membantu siswa dalam meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman terhadap pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang ketiga, ada bagi sekolah, memberikan masukan bagi pihak sekolah dalam merancang kebijakan atau program pelatihan untuk guru dalam rangka mendukung integrasi teknologi dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran. Untuk bab 2, kajian literaturnya, yang pertama ada pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran matematika yang interaktif dan adaptif. Yang ketiga, peran teknologi dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi. Bab 3-nya metodologi. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan masuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Sumber datanya adalah sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Tahapan yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yang pertama mengumpulkan data dari berbagai jurnal, artikel, dan literatur lainnya untuk menjawab rumusan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi data. Yang ketiga, mendeskripsikan data. Yang keempat, menyimpulkan data. Analisis datanya, yang pertama, reduksi data. Merangkum, jadi pada tahap ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Yang kedua, penyajian data. Menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, verifikasi. Langkah pengambilan kesimpulan yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara bertahap. Pertama, menyusun simpulan sementara. Dengan menambah data, maka perlu dilakukan verifikasi untuk memperoleh data yang lebih objektif. Yang kedua, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.
Yang bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada implementasi strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi. Yang kedua implementasi strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi. Yang ketiga dampak penerapan teknologi dalam motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keempat tantangan dan solusi dalam pengelolaan kelas berbasis teknologi. Bab 5 penutup. Yang pertama simpulan. Simpulan utama dari makalah ini adalah strategi pengelolaan kelas berbasis teknologi dapat diterapkan melalui model seperti blended learning, flip classroom, pemanfaatan learning management, sistem aplikasi interaktif seperti GeoGebra, Quizzes, dan Desmos, serta integrasi gamifikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran matematika interaktif dan adaptif dapat tercapai dengan dukungan teknologi karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang aktif, serta penyesuaian materi sesuai kemampuan siswa. Yang ketiga, penerapan teknologi dalam pengelolaan kelas matematika berdampak positif terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keempat, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi guru dalam integrasi teknologi, kurangnya disiplin dan motivasi siswa dalam pembelajaran daring, serta lemahnya literasi digital siswa. Dapat diatasi dengan penyediaan akses teknologi yang merata, penguatan karakter belajar siswa, dan penerapan etika digital. Untuk sarannya, berdasarkan temuan dan pembahasan, terdapat beberapa saran. Yang pertama, untuk guru matematika, guru perlu meningkatkan kompetensi dalam menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi pembelajaran. Pelatihan ini mengenai desain pembelajaran digital yang interaktif dan adaptif harus sering dilakukan. Selain itu, guru diharapkan mampu memilih teknologi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran matematika. Yang kedua, untuk sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet yang stabil, perangkat komputer, dan akses LMS. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan pendukung yang mendorong integrasi teknologi secara menyeluruh, termasuk dukungan teknis dan pelatihan profesional bagi guru. Untuk siswa harus dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Mereka perlu didorong untuk memahami konsep, bukan hanya mencari jawaban instan. Disiplin dalam belajar mandiri dan refleksi terhadap proses belajar perlu ditekankan agar siswa lebih mandiri dan berkembang. Untuk pemerintah perlu memperluas akses teknologi terutama di daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, serta mengadakan program pelatihan bagi guru tentang pengelolaan kelas digital dan penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin bisa mengkaji secara empiris efektivitas penerapan strategi ini secara langsung dengan turun lapangan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Sudah Bapak, untuk daftar rujukannya masih belum saya tata. Ya, ini satu. Tadi coba pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Saya masih berubah nggak dengan yang dikumpulkan dulu? Enggak Pak, sama. Enggak. Nah itu kan masih untuk meningkatkan efektivitas, gitu. Nah meningkatkan kan berarti perlu kita bandingkan antara sebelum dan sesudah, toh. Nah itu kan berarti perlu pengujian, toh. Iya Pak. Iya, kalau ada kata meningkatkan efektivitas itu berarti dalam benak kita sebelumnya seberapa, nah sesudahnya seberapa. Nah ini ya. Iya, Nah, terus nomor satu itu pertanyaan pertama itu ada kesan Anda menceritakan banyak sekali, ya, yang dapat diterapkan kan banyak, ya, berbasis teknologi itu. Ya mungkin difokuskan aja pada apa gitu ya. Maksudnya difokuskan pada apa itu? Materinya atau bagaimana Pak? Anunya apa? Teknologinya. Berbasis pada apa? Berbasis pada teknologi itu kan banyak sekali. Ya. Mungkin berbasis apa gitu aja. Nah itu lebih fokus pembahasannya ya. Iya Pak. Yang kamu kerjakan apa sih itu basisnya? Apa Pak? Yang kamu kerjakan? Terkait teknologinya. Ini ya teknologinya apa yang digunakan? Banyak. Oh lah ya apa yang pokok? Terus Quizzes, terus Desmos, GeoGebra, terus Kahoot. Tapi belum saya bahas satu persatu. Nah, biasanya begini ya, dalam teknologi yang sama, nanti harus kita kaji, terus kita terapkan salah satu gitu ya. Kalau kita mengkaji begitu, nah kalau semuanya itu namanya bukan penelitian, bukan survei, itu membuat buku gitu ya, diceritakan semua ya. Nah, misalkan antara Quizzes, terus apa ya yang
misalnya pokoknya yang sejenis ya untuk ujian itu kan banyak. Nah, nanti memang di literatur kita kaji, tapi nanti dalam kesimpulannya atau bahkan fokus pembahasannya cukup satu gitu ya. Nah, yang mana yang kita pilih gitu loh ya, berdasarkan argumen yang kita bangun gitu ya. Nah, Berarti gitu. untuk yang di rumusan masalah yang ini berbasis teknologi dispesifikkan. Ya, nanti berarti arah kesimpulan Anda ke situ ya. Kan di pendahuluan sebenarnya ada feeling kita ya. Di pendahuluan itu sebenarnya sudah ada feeling kira-kira kemana pembahasan kita gitu ya dengan melihat itu. Nah, cuma nanti di kajian literatur itu kan untuk memperdalam argumen kita ya, untuk memperkuat ke situ. Kalau ini kesannya kan semuanya mau disampaikan gitu ya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, itu aja catatannya. Terus Anda nggak menggunakan data primer, data sekunder ya. Data primer, data sekunder itu misalnya data yang mau Anda olah. Ini kan kajian literatur gitu aja, bukan data primer, data sekunder. Yang maksud data primer sekunder itu memang betul-betul berupa data. Cuma kalau primer itu Anda sendiri yang nyari datanya. Kalau sekunder itu sudah ada, entah di website, entah di artikel, itu ya data. Berupa data yang nanti akan kita olah. Anda kan nggak melakukan pengolahan data, toh? No. Enggak. Kalau ini nanya kajian literatur kan? Iya, Nah, ya kajian literatur aja. Nggak ada istilahnya jenis datanya dan sebagainya, data primer, data sekunder itu nggak ada di sini ya. Oke. Terus yang terakhir tadi saran. Hindari saran yang tidak berkaitan langsung dengan pembahasan ya. Ya. Nah, itu banyak tadi. Coba nanti diperiksa ya. Iya, Pak. Jadi memang yang saran itu biasanya dikaitkan dengan kesimpulan kita. Nah, selanjutnya dengan kesimpulan itu apa yang bisa diberikan saran gitu ya. Itu namanya kalau kita membuat penelitian atau karya tulis, saran itu harus berkaitan dengan apa yang kita bahas ya nanti dengan kesimpulan kita. Jangan terlalu umum gitu ya. Itu aja. Mungkin itu masukan dari Pak Heri. Terima kasih, Pak. Teman yang lain ada masukan? Ada, ya. Cukup ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil dari proyek makalah saya. Yang pertama judulnya yaitu analisis kendala guru dalam pengelolaan kelas matematika sekolah dasar pada era kurikulum merdeka. Nah, saya mengambil ini karena saya punya saudara yang sedikit kebingungan dari kurikulum merdeka untuk pengajaran matematika dalam kurikulum merdeka. Ini untuk latar belakangnya, saya membahas tentang pendidikan, kurikulum, program Merdeka Belajar, terus pengelolaan kelas matematika, dan sehingga kendala-kendala ini jika tidak segera diidentifikasikan dan ditangani dapat berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oleh karena itu, analisis terhadap kendala yang dihadapi guru dalam pengelolaan kelas matematika menjadi sangat penting untuk mendukung suksesnya implementasi kurikulum merdeka di tingkat pendidikan dasar. Untuk rumusan masalahnya, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam pengelolaan kelas saat mengajar matematika di sekolah dasar pada era kurikulum merdeka? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kendala tersebut? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran matematika? Nah, untuk tujuannya itu menjawab dari rumusan masalah tersebut untuk manfaatnya secara teoritis menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait tantangan pendidikan matematika dalam konteks kurikulum merdeka, dan secara praktisnya memberikan gambaran dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kelas matematika di sekolah dasar. Untuk ruang lingkupnya masih belum. Untuk kajian pustakanya ini saya membahas
pengelolaan kelas, kurikulum merdeka, dan temuan empiris tentang kendala guru. Nah, metodologinya saya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Untuk sumber datanya ini mengambil dari jurnal-jurnal, terus kriteria literaturnya terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berasal dari sumber yang kredibel dan relevan dengan topik yang saya ambil. Untuk teknik pengumpulan datanya ini menelusuri dan mengumpulkan literatur dari basis data seperti Google Scholar dan lain-lain, mengidentifikasi tema-tema penting dari masing-masing sumber bacaan dan melakukan pencatatan sistematis. Selanjutnya, pembahasannya ini saya untuk kendala guru dalam pengelolaan kelas matematika ini hanya membahas kendala-kendala utamanya, yaitu kurangnya pelatihan berkelanjutan yang relevan, kebijakan pendidikan yang belum sinkron dengan tingkat daerah, rendahnya literasi teknologi dan inovasi pedagogi di kalangan guru, dan ketergantungan pada pendekatan konvensional. Untuk faktornya ini menjawab dari kendala-kendala di atas, strateginya juga. Lalu penutupnya dan sarannya seperti ini. Untuk guru, meningkatkan literasi kurikulum dan keterampilan pedagogi. Untuk pemerintah, menyediakan pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan yang relevan. Dan untuk peneliti selanjutnya, melakukan penelitian lapangan untuk mengkaji lebih dalam praktik pengelolaan kelas matematika dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa dalam konteks kurikulum merdeka. Untuk sumber rujukannya ini masih belum semuanya, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat ruang lingkup atau dari masalahmu ini cukup luas tuh yo. Iya. Ini harusnya memang bisa dijawab dengan penelitian ya, kalau kita menempatkan ini pada suatu sekolah tertentu gitu ya. Nah, tapi ini karena mau kajian literatur, jadi tidak harus di sekolah tertentu gitu ya, memang diarahkan. Nah, cuma ini memang memerlukan banyak sumber, terutama jurnal ya. Nah, sementara saya lihat itu belum banyak ya, karena yang mendukung misalnya apa saja kendala, itu kan berarti kamu harus mencari banyak penelitian yang meneliti kendala-kendala itu yang dihadapi. Jadi pada pelaksanaan kurikulum merdeka itu apa saja sih kendalanya ya. Nah, itu termasuk juga mencari faktor-faktornya, ini tidak mudah. Kecuali kalau kita melakukan penelitian sendiri bisa mengarahkan ya itu. Nah, ini saran saya nanti dicari lebih banyak lagi jurnal yang berkaitan dengan itu ya. Iya, Pak. Terus, untuk judulnya ini sudah aman, Pak. Ya, yang penting judulnya nggak memerlukan analisis kendala. Jadi ini memang kalau ini nggak ada tempat itu memang menjadi kajian literatur, tapi kalau di suatu tempat tertentu gitu ya, itu menjadi penelitian ya kualitatif, deskriptif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hindari diksi menggunakan pembelajaran tradisional ya. Nah, itu ya yang disebut pembelajaran tradisional itu apa? Itu kan nggak jelas kan ya. Iya, itu adalah diksi yang abu-abu istilahnya ya, termasuk diksi yang tidak jelas. Nah, ya mungkin ya pendekatan ceramah atau apa gitu ya, itu kan cukup jelas ya. Ini memang sebenarnya nanti yang berkaitan kurikulum merdeka itu banyak sekali loh memang. Iya. Nanti Anda bisa meninjau dari sudut pandang siswa, juga dari sudut pandang guru, faktornya itu ya, kendalanya itu ya, juga dari sudut pandang sekolah, ya toh. Nah, itu salah satunya yang Anda soroti adalah ketidaksiapan, ya toh. Nah, misalnya sumber daya gurunya itu siap enggak dengan kurikulum merdeka itu harus analisis nanti lebih jauh ya. Dari sudut sekolah itu mungkin dari fasilitas ya. Dari siswa mungkin dari mental dan sebagainya, itu kan bisa juga dikaji lebih jauh ya. Ini saya bayangkan memang banyak sekali yang dianalisis gitu ya. Nah, karena saran saya itu
dilihatnya itu dari beberapa bagian gitu ya, nggak langsung. Jadi mungkin dari sudut pandang guru, siswa, sekolah gitu ya. Nah itu kan banyaknya yang amburadul itu karena banyak yang tidak siap ya masing-masingnya itu. Ini kalau sebenarnya kalau Anda mengerjakannya dengan data yang cukup banyak, kajian cukup banyak, ini menarik ya, bagus ya. Dan nanti di sarannya itu bisa dilanjutkan pengujian secara empirik ya, dengan melakukan penelitian. Ya cuma di sini belum kelihatan, baik di kajian literatur maupun di pembahasan Anda ya, belum. Nih kalau menurut Pak Heri ini masih butuh banyak lagi literatur, terutama dari jurnal atau hasil penelitian gitu ya. Oke, ada lagi yang ditambahkan? Teman yang lain ada? Nggak ada? Cukup? Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nindi Meilinda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nindi Melinda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres makalah saya yang berjudul Peran Interaksi Komunikatif Guru dan Siswa terhadap Keterlibatan Belajar Matematika Siswa SMP. Ini daftar isinya, kemudian bab 1 pendahuluan untuk latar belakang. Lebih singkatnya, jadi interaksi komunikatif antara guru dan siswa itu merupakan kunci yang penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, terutama dalam pelajaran matematika. Dan interaksi yang efektif itu bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun suasana kelas yang terbuka, mendukung, dan partisipatif. Berikutnya, untuk tinjauan untuk rumusan masalahnya, pertama, di sini saya mengambil bentuk interaksi komunikatif antara guru dan siswa. Yang kedua, pengaruh interaksi komunikatif guru dan siswa. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam membangun interaksi komunikatif. Untuk tujuannya, pertama, mendeskripsikan bentuk interaksi komunikatif. Yang kedua, menganalisis pengaruh interaksi komunikatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun interaksi komunikatif. Kemudian, untuk manfaatnya, yang pertama secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi pengetahuan tentang pentingnya interaksi komunikatif. Dan yang kedua, secara praktis bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi. Bagi siswa, membantu meningkatkan keterlibatan dalam belajar matematika melalui interaksi yang lebih baik dengan guru. Untuk bagi peneliti, bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutan yang berkaitan dengan komunikasi dan keterlibatan belajar. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, ada konsep interaksi komunikatif. Untuk lebih singkatnya, jadi komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari guru kepada siswa yang ditandai dengan adanya respons. Nah, dalam pembelajaran ini, komunikasi itu penting agar materi yang disampaikan bisa benar-benar dipahami oleh siswa. Sedangkan interaksi sendiri itu berarti hubungan timbal balik antara dua pihak, yaitu guru dan siswa. Jika komunikasi hanya satu arah, maka siswa cenderung pasif. Tapi kalau ada interaksi, pembelajaran jadi lebih hidup. Lalu untuk sikap komunikatif itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan terbuka, senang berdiskusi, dan mudah bergaul. Dan ketika komunikasi dan interaksi itu berjalan secara dua arah dan bersifat mendidik, maka terciptalah interaksi komunikatif. Jadi dalam praktiknya itu ada 3 pola interaksi dalam pembelajaran. Yang pertama itu komunikasi sebagai aksi, yaitu guru aktif dan siswanya pasif. Kemudian yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi, yaitu terjadi dialog dua arah antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi, yaitu komunikasi terjadi secara banyak arah termasuk antar siswa. Jadi ketiga interaksi tadi, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka menunjukkan bahwa interaksi belajar mengajar itu merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa.
Kemudian peran guru dalam interaksi komunikatif ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru itu mengajar dan mendidik siswanya dengan bekal kompetensi pedagogik dan kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua, guru sebagai peran orang tua. Di sini guru menciptakan suasana yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang agar siswanya terbuka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, peran guru sebagai teman sejawat. Peran guru di sini itu guru bersikap terbuka terhadap pendapat siswa dan membangun relasi yang setara dalam diskusi. Jadi ketiga peran tadi itu sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan tanpa interaksi yang humoris, sehebat apapun materi dan perangkat pembelajaran, maka tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Di sini saya menangkap keterlibatan siswa itu terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada perilaku. Jadi kalau perilaku itu bisa dicontohkan seperti kehadiran siswa, partisipasi siswa, dan proses mengerjakan siswa. Kemudian yang kedua adalah kognitif, yaitu seperti strategi belajar dan pemrosesan informasi yang dalam. Kemudian yang ketiga ada emosional, itu seperti minat, semangat, dan perasaan siswa terhadap pelajaran. Kemudian untuk yang hubungan interaksi komunikatif dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika, di sini keterlibatan pembelajaran matematika itu sangat bergantung pada terjadinya interaksi komunikatif antara guru dan siswa. Kemudian di sini guru itu berperan menciptakan suasana belajar yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian agar proses belajar mengajar itu menjadi efektif, guru harus mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan umpan balik yang jelas, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi interaksi komunikatif juga memotivasi siswa karena mereka merasa dihargai dan dipahami. Namun terdapat kendala dalam praktik seperti perbedaan gaya belajar, kurangnya keterampilan komunikasi guru, keterbatasan waktu, dan motivasi siswa yang rendah. Kemudian untuk metodologinya di sini saya menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai jurnal terkait interaksi komunikatif dan keterlibatan belajar siswa dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP. Kemudian saya mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti bentuk interaksi komunikatif, peran guru sebagai komunikator, serta dampaknya terhadap minat dan partisipasi siswa. Jadi hasil kajian ini memberikan gambaran teoritis dan praktis mengenai pentingnya komunikasi 2 arah dalam menciptakan proses belajar yang aktif dan bermakna di kelas matematika. Kemudian untuk pembahasannya yang pertama, di sini saya mengambil 4 jurnal. Untuk pembahasan yang pertama, analisis interaksi komunikatif guru dan siswa. Untuk di jurnal pertama ini, saya menemukan 3 pola interaksi komunikatif yang didominasi guru saat menjelaskan materi baru, kemudian dominasi siswa saat diskusi kelompok, dan interaksi seimbang saat pembahasan latihan soal. Dan pola seimbang ini menunjang komunikasi 2 arah yang aktif dan bermakna. Kemudian untuk yang jurnal kedua, saya menemukan adanya korelasi positif signifikan antara interaksi guru siswa dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian yang jurnal ketiga, saya menemukan adanya peneliti mengungkapkan perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah, baik secara lisan maupun tulisan, yang menandakan pentingnya perhatian guru terhadap kemampuan komunikasi siswa. Kemudian yang jurnal keempat, di sini saya menegaskan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam diskusi dan pembelajaran itu berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi matematika mereka. Jadi interaksi komunikatif yang berkualitas antara guru dan siswa itu meliputi keterlibatan, diskusi, dan pengelolaan perbedaan kemampuan. Berikutnya yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi keterlibatan belajar siswa. Dari hasil analisis 4 jurnal tadi, terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu kualitas interaksi komunikatif. Di sini interaksi 2 arah yang aktif itu membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam kelas.
Yang kedua, peran guru sebagai komunikator dan fasilitator. Guru yang terbuka, ramah, dan profesional itu mampu membangun hubungan positif dengan siswa dan meningkatkan minat belajar mereka. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi matematis siswa. Siswa yang mampu mengungkapkan ide secara jelas, baik lisan maupun tulisan, itu lebih aktif berdiskusi dan lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan yang keempat, kegiatan diskusi dan interaksi sosial. Diskusi kelompok ini memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui komunikasi komunikatif. Dan yang kelima, lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan kelas yang kondusif dan interaksi itu mendorong komunikasi dua arah, sehingga guru bisa membuat siswa menjadi lebih asik. Nah, jadi secara keseluruhan, komunikasi yang komunikatif itu menjadi fondasi penting dalam membentuk keterlibatan belajar siswa. Jadi ketika komunikasi itu di kelas berjalan secara dua arah, terbuka dan saling menghargai, maka siswa akan merasa lebih terlibat, termotivasi, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, kendala dalam membangun interaksi komunikatif antara guru dan siswa. Dalam pembahasan Pak Jurnal tadi, saya bisa menjelaskan yang pertama, yaitu adanya perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa. Jadi siswa dengan kemampuan komunikasi matematika yang rendah itu lebih kesulitan dalam menyampaikan idenya matematika dengan jelas, sehingga dia menjadi kurang aktif dalam diskusi dan interaksi. Dan yang kedua, pola interaksi yang dominan oleh guru itu juga dapat menjadi kendala. Dan yang ketiga, yaitu minat belajar siswa yang rendah yang dapat menghambat terjadinya interaksi komunikatif yang bermakna. Jadi secara keseluruhan kendala-kendala tadi itu menunjukkan bahwa membangun interaksi komunikatif yang efektif itu bukanlah hal yang mudah dan memerlukan perhatian khusus dari guru dan pihak sekolah. Jadi di sini guru perlu mengembangkan bagaimana strategi pembelajaran yang baik untuk agar siswa itu bisa berpartisipasi dalam pembelajaran matematika. Berikutnya adalah implikasi hasil kajian pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang keempat jurnal tadi, analisisnya itu yang pertama ada pentingnya membangun interaksi komunikatif yang aktif. Jadi di sini pola interaksi yang seimbang antara guru dan siswa itu dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa secara signifikan. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai fasilitator dan komunikator profesional. Guru harus mampu menjalin hubungan yang baik, ramah, dan profesional dengan siswa agar meningkatkan minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Dan yang ketiga, ada pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika secara lisan dan tertulis itu harus terus diasah agar siswa lebih percaya diri dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Secara keseluruhan, ketiga tadi menegaskan bahwa interaksi komunikatif yang efektif dan keterlibatan siswa yang tinggi itu saling berkaitan dan menjadi faktor kunci keberhasilan pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru, sekolah, dan pemangku kepentingan harus bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung komunikasi yang komunikatif dan agar siswa itu aktif sehingga nanti tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kemudian penutup, di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian teori dan analisis tadi dari beberapa jurnal, itu disimpulkan bahwa interaksi komunikatif antara guru dan siswa memegang peran penting dalam meningkatkan keterlibatan belajar matematika siswa SMP. Dan interaksi yang bersifat dua arah itu dapat memberikan ruang partisipasi aktif kepada siswa, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan efektif. Kemudian ini daftar pustakanya. Selesai, Bapak. Judulnya nggak direvisi kan? Ya, judulnya ganti, Bapak. Ganti. Pengaruhnya dibuang. Ya. Motivasi. Ya. Judulnya yang sudah fix yang ini, Pak, terhadap keterlibatan belajar matematika siswa SMP. Ya. Dan kembali ke rumusan masalah. Agak dibesarkan ya. Ya, dibesarkan. Juga direvisi. Ya.
Karena yang lama itu kan masih ada yang meningkatkan. Iya. Jadi sekarang menceritakan ya, literaturnya sudah kelihatan. Ya. Cuma mungkin catatannya kesimpulannya sesuai dengan yang diharapkan oleh Jadi terutama yang kajian dari jurnal dan hasil penelitian masih agak kurang ya. Itu karena perlu menyimpulkan. Cuman kajian literatur itu untuk menggantikan apa yang harus kita teliti itu harusnya lebih banyak pada jurnal dan hasil penelitian ya. Kalau yang kajian yang umum itu nggak terlalu banyak mendukung terhadap masalah ya. Saya kira di situ ya catatannya yang masih perlu diperhatikan. Gitu. Saya kira itu cukup ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Kurota Ayunin, Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah proyek pengelolaan kelas. Saya mengangkat judul strategi pengelolaan kelas dengan think, fair, share untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk latar belakang, pengelolaan kelas sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah siswa dan mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengelolaan kelas juga berfungsi untuk menciptakan dan menjaga situasi kelas kondusif secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Partisipasi siswa dalam pembelajaran masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan namun hanya sedikit siswa yang merespon. Demikian pula saat guru memberikan kesempatan kepada siswa bertanya, tidak ada yang mengajukan pertanyaan terkait materi matematika yang sedang dipelajari. Guru memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelas, perlengkapan, serta lingkungan sosial dan emosional agar proses pembelajaran berjalan sukses dan siswa terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Pemilihan metode pembelajaran memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Guru menerapkan strategi yang inovatif dan bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan mampu membentuk sikap positif siswa terhadap matematika. Salah satu model pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa adalah model TPS. TPS adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu. Berdasarkan sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya, penerapan model pembelajaran TPS terbukti dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pengelolaan kelas melalui penerapan TPS. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan strategi TPS dalam pengelolaan kelas pada pembelajaran matematika yang mendukung partisipasi siswa. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi TPS di kelas matematika. Untuk tujuannya sebagai berikut, dan manfaatnya ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Pada bab 2, kajian literatur, disajikan 2.1 tentang pengelolaan kelas. Menurut Sudirman, dalam Widyastoro 2018, pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh lingkungan kelas. Kelas memiliki peran dan fungsi penting dalam mendukung keberhasilan interaksi edukatif, sehingga untuk mendorong semangat dan minat belajar siswa, kelas perlu dikelola secara optimal oleh pendidik. Di sini disajikan beberapa definisi pengelolaan kelas. Lalu pada subbab 2.2, partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika.
Menurut Winkel dalam Karnia et al. 2023, partisipasi mencakup kerelaan untuk secara aktif memperhatikan dan terlibat dalam suatu kegiatan. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk merespon rangsangan yang diberikan, seperti halnya kesediaan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Menurut Kasih, partisipasi siswa dalam pembelajaran memberikan sejumlah manfaat penting. Di sini terdapat beberapa manfaat yang disampaikan oleh Kasih. Dalam pengelolaan kelas, indikator utama keberhasilannya terletak pada tingkat partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yamin mengemukakan bahwa peran aktif dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat terwujud jika pembelajaran lebih berfokus pada siswa. Selama ini pembelajaran matematika sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan menegangkan, terutama ketika harus mempelajari konsep dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Seringkali siswa merasa malas dan kurang aktif dalam belajar matematika karena kesulitan memahami materi yang diajarkan. Kesulitan belajar siswa tidak berasal dari faktor individu mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh cara guru mengelola kelas seperti penggunaan model pembelajaran yang monoton dan tidak bervariasi, sehingga membuat siswa cepat merasa bosan dan kehilangan konsentrasi selama proses belajar. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan siswa dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar secara keseluruhan. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal diperlukan penerapan metode pembelajaran yang inovatif atau pendekatan yang dapat secara lebih efektif meningkatkan minat dan partisipasi siswa. Subbab 2.3 yaitu strategi pembelajaran TPS. TPS adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu. Strategi TPS telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Berikut adalah hasil analisis terhadap artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2024 mengenai TPS yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam strategi pembelajaran kooperatif TPS, guru berperan sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan siswa untuk menggali sumber informasi. Dengan demikian, siswa diberdayakan secara maksimal karena terlibat langsung dalam mengembangkan konsep, pengetahuan, dan keterampilan matematika berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Untuk bab 3, metodologi, jenis penelitian yang digunakan adalah kajian literatur yang dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi teori yang relevan dengan topik penelitian. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan strategi TPS dalam pengelolaan kelas. Sumber datanya digunakan adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai rujukan yang telah dilakukan atau dapat dikatakan peneliti sebagai tangan kedua. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi adalah melalui riset kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh informasi yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah menganalisis penerapan strategi TPS dalam pembelajaran matematika dengan melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep, manfaat, serta penerapannya dalam pengelolaan kelas. Untuk hasil dan pembahasan penerapan strategi TPS dalam pembelajaran matematika. Menurut Kurniawan 2020, model pembelajaran TPS terdiri atas 6 tahapan utama yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Tahap pertama ada penyampaian tujuan. Tahap kedua ada ting, mendorong siswa untuk berpikir mandiri melalui pertanyaan yang diberikan guru. Pada tahap ketiga ada P, siswa berdiskusi dalam pasangan atau kelompok kecil. Keempat, share, merupakan kegiatan berbagi hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya, guru mengevaluasi hasil belajar. Dan terakhir, pemberian penghargaan terhadap usaha siswa.
Di sini disajikan beberapa penerapan TPS untuk meningkatkan partisipasi siswa. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran TPS merupakan metode yang dirancang untuk meningkatkan keaktifan dari pemahaman siswa dalam proses belajar matematika. Strategi ini diawali dengan tim, yaitu kegiatan berpikir mandiri di mana guru memberikan pertanyaan atau permasalahan berkaitan dengan materi matematika. Selanjutnya pada peer diminta untuk berpasangan dan mendiskusikan hasil pemikiran mereka dari tahap sebelumnya. Dan yang terakhir ada share, yaitu kegiatan di mana pasangan membagikan hasil diskusi kepada seluruh siswa. Lalu untuk subbab 4.2 faktor pendukung dan penghambat penerapan TPS. Penerapan model TPS dalam pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Berdasarkan beberapa penelitian, penerapan model TPS dalam konteks pembelajaran matematika menunjukkan adanya faktor-faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilannya. Penelitian-penelitian yang ada mengungkapkan bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi, baik yang mendukung maupun yang menghambat, tergantung pada kondisi pembelajaran yang ada di kelas. Menurut Zaimatus 2024, pelaksanaan metode pembelajaran TPS dapat diterapkan dengan cukup mudah di lingkungan sekolah karena adanya dukungan dari berbagai aspek sekolah. Faktor-faktor yang mendukung penerapannya antara lain peran kepala sekolah, keterlibatan guru, kesiapan peserta didik, kegiatan sosialisasi, ketersediaan fasilitas dan sumber belajar, serta partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Sementara itu, hambatan dalam pelaksanaan metode ini meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang belum sepenuhnya tersedia. Di sini juga dicantumkan beberapa penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat. Lalu penutup kesimpulan berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa strategi TPS dapat dipandang sebagai pendekatan yang sesuai dengan pengelolaan kelas matematika untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui tahapan think, pair, share. Penerapan TPS juga didukung oleh berbagai faktor seperti kesiapan guru dalam merancang pembelajaran, keaktifan siswa, serta ketersediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung. Namun hambatan seperti keterbatasan waktu dan ketidakterbiasaan siswa dengan metode kooperatif perlu menjadi perhatian. Sarannya, untuk mendukung penerapan strategi TPS secara optimal dalam pembelajaran matematika, guru disarankan untuk merancang skenario pembelajaran yang terstruktur dengan pembagian waktu yang proporsional di setiap tahap TPS. Selain itu, penting bagi guru untuk membentuk pasangan siswa secara heterogen agar terjadi tukar pikiran yang bermakna dan merata. Guru juga sebaiknya memberikan instruksi yang jelas, memilih materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif. Dengan demikian, partisipasi aktif siswa dapat terus ditingkatkan dan suasana kelas menjadi lebih interaktif serta mendukung proses pembelajaran efektif. Sudah, Bapak. Ya. Ini yang aneh di file yang di-upload itu bukan nyanyi. Iya kan sudah saya bilang Pak, saya salah. Ya pas itu saya bilang di kelas. Sudah, bukan upload lagi yang di forum diskusi berikutnya. Oh ada ya Pak? Ada. Oh, maaf Pak. Itu ya. Gak usah file temennya enggak. Saya sudah bilang. Oke, Saya Pak. yang salah download, saya download ulang. Nah, tadi di rumusan masalah dan pembahasan itu apa saya sudah meningkatkan, betul kan? Rumusan masalah. Saya kan menilainya dengan yang benar dengan dari tulisan. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Tidak dibesarkan. Ya. Saya cari dari literatur ya. Bukan cuma yang tadi muncul yang kita di mana? Di kajian literatur.
Ada nggak perlu ke sana sebenarnya fokusnya di sini faktor pendukungnya adalah masa. Jadi kajian literatur itu juga harus disaring ya. Nggak semuanya masuk ya kalau kita kajian literatur. Nggak semua yang ada di literatur kita masukkan ya kan, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Itu namanya reduksi ya. Nggak kita salin semuanya begitu kan. Boleh tak Anda begini mencari sumber itu tidak dikutip langsung bisa isinya gitu ya. Nah, menurut hasil penelitian ini faktor-faktor jadi Anda nggak mengesampingkan untuk yang lain, jadi nggak bias gitu ya. Jadi saya jadi terpancing membahas efektivitas gitu ya. Jadi nggak harus diambil semua. Anda nggak, ini mungkin yang lain juga ya. Jadi kalau kita membaca suatu artikel atau penelitian jangan diambil semua, satu paragraf diambil gitu ya. Yang diambil sesuai. Kalau Anda sulit memotong, nah itu disampaikan dengan gaya bahasa kita, tapi isinya tetap dari kandungannya di sana gitu ya. Karena itu sebagian sana. Menurut penelitian ini faktor-faktor mendukung ya gitu ya. Jadi saya jadi terpancing membahas efektivitas akan ada insya Allah akan misalnya efektivitas yang ada. Kan Anda nggak bahas efektivitas kan? Berarti untuk tabelnya itu dihapus saja ya Pak? Ya nggak harus. Jadinya nggak ada kaitannya dengan masalah kita ya jangan diambil gitu ya. Nanti kan makalah Anda tebal ternyata bagiannya nggak berkaitan gitu ya. Itu cara mengambil dari literatur ya. Nanti gampangannya semua satu artikel diambil semua gitu kan bahaya gitu ya. Itu yang kita dikit. Jadi akhirnya kan fokus orang jadi nggak ke situ tadi, makanya supaya jadi sempat membahas efektivitas ya, dan makanya harus kembali ke rumusan masalahnya. Anda mengkaji literatur dalam rangka menjawab permasalahan Anda gitu ya, nanti fokuskan itu biar nggak terlalu kemana-mana gitu ya, biar tetap fokus. Udah mungkin masukkan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Rizka Wafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya mengambil judul untuk pengelolaan kelas yaitu strategi pengelolaan kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan pada kelas 5 di SDN Binoyo 3 Malang. Oke, selanjutnya untuk latar belakangnya, di sini pendidikan itu merupakan ilmu yang mendasari manusia dalam kehidupannya. Dengan adanya pendidikan, manusia itu akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bisa menuntut kehidupan mereka. Pendidikan itu berperan penting untuk menciptakan manusia yang lebih berkualitas, di mana kita tidak akan terlepas dalam berbagai masalah yang mendasari bagaimana pendidikan itu bisa dibentuk. Nah, masalah pendidikan itu masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan itu sebagai suatu fakta yang harus dihafal. Kelas itu berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan ceramah sebagai strategi belajar yang dominan. Kemudian sekolah itu adalah suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terselenggara suatu kegiatan pembelajaran, bukan hanya menciptakan peserta didik yang unggul saja, tapi juga dalam pengetahuan dan teknologi, juga jati diri, kemudian karakter, dan juga kepribadian. Nah, dalam hal tersebut relevan dengan di negara bagian tengah juga mengalami kasus serupa. Kemudian dalam proses pembelajaran di sekolah, kegiatan belajar itu merupakan hal yang harus ditekankan. Keberhasilan dari tujuan pembelajaran itu juga tergantung dari bagaimana melaksanakan proses pembelajaran selama di sekolah. Ada banyak faktor yang bisa diperhatikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Salah satunya adalah mempengaruhi proses keberhasilan dalam pembelajaran itu adalah pendidik, siswa maupun fasilitasnya.
guru sebagai fasilitator dan juga pendidik itu menjadi hal yang utama dalam mengelola keberhasilan, terutama dalam pengelolaan kelas. Nah, jadi pengelolaan kelas itu merupakan kegiatan dalam proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan sekitar siswa yang masuk ke dalam komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, bahan ajar, kemudian kegiatan belajar, metode, alat, sumber, dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Kemudian pengelolaan kelas itu melibatkan masalah tingkah laku yang kompleks, di mana guru itu harus menggunakan dalam menciptakan suasana kelas yang sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajarannya tercapai secara efisien. Matematika itu sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, di mana matematika sendiri itu merupakan pelajaran yang abstrak. Dan tidak jarang banyak siswa yang kurang menyukai pembelajaran tersebut. Dalam matematika diperlukan suatu pemahaman konsep yang harus dipahami setiap peserta didik, di mana peran guru itu di sini diperlukan, apalagi dalam mengelola kelas yang pemahaman konsep matematika itu supaya tersampaikan secara tepat. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tantangan yang dihadapi guru dalam mengelola kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3. Kemudian yang kedua, bagaimana metode yang dilakukan guru dalam mengelola kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3, dan juga bagaimana strategi yang digunakan guru dalam mengelola kelas matematika pada materi dekomposisi dan komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam mengelola kelas matematika pada materi dekomposisi dan komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3. Yang kedua adalah menentukan dan juga menganalisis metode yang digunakan guru dalam mengelola kondisi kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3, dan juga yang ketiga, menganalisis strategi pengelolaan kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan di kelas 5 SD nilai 3. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama, secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak kajian teori tentang pengelolaan kelas, terutama dalam mengelola kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan. Yang kedua, untuk manfaatnya bagi guru, yaitu mampu memberikan informasi dan juga inspirasi tentang strategi yang digunakan dalam mengelola kelas, terutama dalam kelas matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu sebagai bahan pengembangan. Yang keempat, bagi siswa untuk bisa secara aktif dan juga menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman dalam pembelajaran matematika. Dan yang keempat, untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi. Untuk ruang lingkupnya, yaitu terbatas hanya pada strategi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika pada materi dekomposisi dan juga komposisi bilangan kelas 5 SD nilai 3. Kemudian untuk kajian teorinya masih belum ditambahkan, masih ini, yaitu tentang pengelolaan kelas itu sebagai proses yang dilakukan guru dalam mengelola suasana belajar yang kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Juga pengelolaan kelas itu mencakup perannya lingkungan belajar, manajemen waktu, dan juga pengorganisasian aktivitas siswa. Kemudian untuk strategi manajemen yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu terutama dalam konsep abstrak seperti dekomposisi dan juga komposisi bilangan. Untuk metodologi yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu bentuk penelitiannya nanti berupa observasi mengenai proses pembelajaran matematika yang dilakukan pada materi dekomposisi dan komposisi bilangan di kelas 5 di SDN di nilai 3. Kemudian subjeknya yaitu siswa dari kelas 5 di SDN di nilai 3 dan juga guru matematika di kelas 5 tersebut. Kemudian untuk sampelnya itu siswa dari kelas 5 yang berjumlah 28 siswa dan juga guru matematika yang berjumlah 1 siswa. Kemudian setelah melakukan observasi, nantinya peneliti juga melakukan kegiatan wawancara dengan guru yang mengajar matematika pada kelas tersebut. Nantinya guru akan diberikan 10 pertanyaan yang akan dilakukan pengambilan secara langsung kepada guru tersebut tentang tadi. Kemudian peneliti juga akan melakukan secara deskriptif nantinya. Kemudian untuk hasilnya, sebelumnya untuk hasil wawancaranya, mohon maaf Bapak, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya masukkan.
karena file saya yang wawancara itu hilang, jadi saya harus mendengarkan lagi hasilnya dari video. Tapi ini beberapa sudah saya masukkan, yaitu yang pertama, berdasarkan wawancara yang dilakukan, tantangan yang dialami guru yaitu mengenai ketakutan siswa terhadap matematika itu sendiri. Jadi di sana itu siswanya itu masih takut gitu tentang matematika, sehingga itu guru itu harus seringkali menerapkan bagaimana supaya matematika ini dianggap itu tidak sulit, tidak abstrak seperti itu. Dalam kondisi ini juga guru itu dituntut bukan hanya materi tapi juga merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga nantinya itu siswa mampu memahami konsep matematika. Kemudian untuk pembelajaran dilakukan di sana itu menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi seperti pada halnya kurikulum Merdeka. Guru itu juga menyesuaikan strategi pembelajarannya dengan gaya mereka sendiri. Jadi misalkan pada minggu pertama guru itu menyesuaikan gaya belajar dengan visualisasi, kemudian pada minggu kedua menggunakan audio dan bergantian, sehingga mereka itu bisa secara bergantian juga bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Kemudian siswa itu memiliki ketakutan terhadap matematika yang membuat guru itu harus menetapkan suatu strategi pengelolaan kelas yang tepat. Nah, dalam hal ini guru itu membuat kegiatan pembelajaran yang sekiranya melibatkan siswa dengan permainan, yang dimana hal tersebut itu dilakukan supaya siswa itu tidak terkesan akan tertekan terhadap belajar matematika. Selain itu juga di sana diterapkan kelompok heterogen, di mana siswa itu dibagi kelompok secara, jadi ada kelompoknya itu sudah mereka ada yang bisa dan ada yang kurang, jadi supaya belajarnya itu bareng-bareng. Sudah, Pak? Ya. Ini penelitian Anda itu kan kualitatif deskriptif ya. Jadi Anda kan melihat apa yang ada di situ ya. Jadi istilah sampel itu nggak ada kalau dalam penelitian kualitatif itu ya. Sampel, tadi ngomong ada sampel ya. Sampel itu biasanya di penelitian kuantitatif ya. Ya. Nah, biasanya kalau di penelitian kualitatif itu apa istilahnya? Subjek ya. Ya. Yang menjadi fokus kita itu ya, misalnya diwawancarai dan sebagainya, yang itu adanya subjek istilahnya. Karena di penelitian kualitatif itu nggak ada proses generalisasi ya toh. Nah kalau sampel itu kan nanti kalau mewakili terus kemudian hasilnya akan digeneralisasi, yaitu namanya. Nah ini yang mungkin. Jadi Anda cukup mendeskripsikan apa yang Anda amati di SD ini gitu aja cukup ya, sampai di situ ya. Nah ini. Ya ini memang Anda yang ngungkap fakta-fakta yang ada di situ kan ya. Iya. Nanti kalau dalam pembahasan boleh di cross check dengan hasil orang lain ya. Mungkin orang lain melakukan penelitian di tempat lain dengan topik yang hampir sama gitu ya. Nah itu nanti di pembahasan biasanya kan gitu ya. Nah, kalau di hasil murni Anda deskripsikan berdasarkan pengamatan yang ada di SD itu. Itu aja mungkin ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Savana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan progres dari proyek pengelolaan kelas. Saya mengambil judul strategi guru dalam mengelola perbedaan individu peserta didik pada pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Tugas pertama, pendahuluan, dilatar belakangi bahwa pendidikan menjadi sarana utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dan dalam pendidikan itu terdapat keberagaman peserta didik. Kemudian guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum di sekolah harus mampu menyusun strategi pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kebutuhan siswa yang berdasarkan perbedaan individu tadi.
Kemudian mengelola perbedaan individu bukan berarti memberikan perlakuan yang berbeda secara mutlak, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kecepatannya masing-masing. Melalui makalah ini, penulis akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi yang dapat digunakan guru dalam mengelola perbedaan individu Jadi selama kamu proses kemarin nggak pembelajaran ngupload tugas matematika ya? di tingkat SMP. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, apa yang Forum dimaksud ya. dengan Waktu perbedaan yang individu ada dalam tugas konteks mandiri itu pendidikan, kamu nggak khususnya ngupload. pada pembelajaran matematika di tingkat Kan itu SMP. asinkron toh. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan individu peserta didik dalam memahami pelajaran matematika di tingkat SMP. Dan yang ketiga, strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengelola perbedaan individu peserta didik dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP. Untuk tujuannya seperti yang terlampir, manfaatnya seperti yang terlampir di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk bab 2 ada kajian literatur. Subjudul yang pertama, hakikat perbedaan individu. Untuk subjudul yang kedua ada pengertian strategi pembelajaran, dan subjudul yang ketiga pembelajaran matematika. Bab 3, metodologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Pendekatan penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dari sumber literatur dianalisis untuk menjelaskan hal-hal berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah disampaikan. Kemudian sumber data berasal dari berbagai referensi baik cetak maupun digital, terutama buku dan literatur akademik, jurnal itu. Teknik pengumpulan data seperti yang terlampir ada mencari dan mengumpulkan literatur, kemudian membaca dan mencatat informasi, lalu mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian. Kemudian teknik analisis data, ada reduksi, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian seperti yang terlampir mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan hasil. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 subjudul. Yang pertama, perbedaan individu dalam pembelajaran matematika di SMP. Di sini saya membahas macam-macam perbedaan apa saja yang ada. Pertama ada perbedaan biologis, kemudian perbedaan intelektual, lalu perbedaan psikologis. Dan menurut literatur yang lain ada perbedaan kecerdasan intelijensi, bakat atau aptitude, dan kondisi fisik atau jasmani, serta gaya belajar. Lalu ada penyesuaian sosial dan emosional, prestasi belajar, kesulitan belajar, dan hambatan khusus. Subjudul yang kedua, faktor yang mempengaruhi perbedaan individu peserta didik dalam pembelajaran matematika. Ada faktor genetik, faktor lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 2, menjadi 3, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian dari literatur lain ada tambahan faktor yaitu self-concept, lalu parental acceptance of children, dan locus of control. Subjudul yang terakhir adalah strategi guru dalam mengelola perbedaan individu pada pembelajaran matematika. Di sini dipaparkan beberapa strategi atau yang dapat diterapkan guru di kelas, pemanfaatan alat atau media pembelajaran, kemudian menyediakan materi tambahan untuk siswa yang lebih cepat memahami materi, terus penyesuaian tugas, ada juga penggunaan berbagai metode, salah satunya yaitu metode atau model pembelajaran diferensiasi. Di sini juga dibahas diferensiasi apa saja yang dapat diterapkan.
Kemudian ada juga strategi pembelajaran berbasis minat, interest based learning, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdasarkan tingkat kesulitan. Yang terakhir penutup simpulan. Di sini disimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama apa saja perbedaan individu, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga strategi yang dapat diterapkan oleh guru. Saran, guru diharapkan terus meningkatkan kompetensinya dalam mengenali dan mengakomodasi perbedaan individu siswa. Sekolah juga perlu memberikan dukungan seperti pelatihan dan penyediaan sumber daya agar strategi pembelajaran yang berorientasi pada perbedaan individu dapat diimplementasikan secara optimal. Daftar rujukan seperti yang terlampir. Oke. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada komentar dari Bapak dan teman-teman. Oke, tadi dari rumusan masalahnya yang ketiga, terutama yang masih itu belum direvisi kan? Ada efektif untuk mengatasi kesalahan, itu ya? Sudah direvisi. Sudah revisi ya? Iya. Oh, jadi judulnya apa? Masalah ketiga jadi apa? Yang sebelum direvisi itu ada 4 rumusan masalah. Kemudian yang revisi efektivitasnya saya hapus, jadi 3 rumusan masalah. Ya udah dipari kalau sudah 3. Oh. Ini Bapak yang sudah direvisi. Bentar ya. Oh ya, mula-mula 4 ya? Iya Pak. Jadi efektivitasnya dibuang ya, Mang ya? Iya Pak. Ya udah, berarti nggak masalah berarti. Tadi yang bermasalah di situ aja ya. Baik. Ya saya kira cukup ya. Baik Bapak. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir selfie. Selfie kok selfie. Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proses proyek pengelolaan. Di sini saya mengambil tema optimalisasi pengelolaan kelas melalui diferensiasi pembelajaran berdasarkan analisis kesalahan siswa pada materi kekonstruenan dan kesebangunan. Saya memilih tema ini karena melihat adanya permasalahan nyata yang sering dihadapi siswa, khususnya di materi kekongruenan dan kesebangunan. Selanjutnya, pada latar belakang, di sini ada salah satu penelitian yang mengungkapkan bahwa siswa masih sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi kesalahan dalam memahami konsep, kesalahan dalam menerapkan prinsip, kesalahan prosedural, dan kesalahan dalam interpretasi hasil. Nah, selain itu juga ada yang mengidentifikasi bahwa kesalahan siswa dalam memahami soal-soal kesebangunan berdampak signifikan terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang terkait. Kemudian, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa SMP pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan yang ketiga, bagaimana strategi diferensiasi pembelajaran dapat dirancang dan diimplementasikan dalam pengelolaan kelas untuk mengatasi kesalahan siswa tersebut. Untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, merumuskan desain strategi pengelolaan kelas melalui diferensiasi pembelajaran yang efektif. Kemudian ada manfaatnya, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat praktis dibagi menjadi
3 yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ada konsep pengelolaan kelas yang terdiri dari definisi pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua ada konsep kekongruenan dan kesebangunan yang terdiri dari definisi kekongruenan dan kesebangunan. Yang ketiga ada cangkupan materi dan kesulitan umum siswa. Terus ada juga identifikasi kesalahan siswa dalam matematika yang terdiri dari jenis-jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika dan analisis kesalahan berdasarkan prosedur Newman. Jadi prosedur Newman ini ada 5, yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami masalah, kesalahan mentransformasi permasalahan, kesalahan keahlian memproses, dan kesalahan menulis jawaban akhir. Pada penelitian Fadilah itu menunjukkan presentase kesalahan siswa yang signifikan pada setiap tahapan Newman seperti 23,6% pada kesalahan membaca, 51,4% pada kesalahan memahami, 32,1% pada kesalahan transformasi, 13,6% pada keahlian memproses, dan 50% pada penulisan jawaban akhir. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran dalam pengelolaan kelas yang terdiri dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama diferensiasi konten yang mengacu pada penyesuaian materi atau informasi yang diajarkan kepada siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Yang kedua diferensiasi proses yang berkaitan dengan cara siswa belajar atau mengakses informasi. Yang ketiga diferensiasi produk berkaitan dengan cara siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Dan yang keempat diferensiasi lingkungan yang melibatkan penyesuaian suasana kelas untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa. Selanjutnya metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang relevan dengan tujuan makalah ini adalah desain pengembangan atau intervensi. Sumber data dalam penelitian ini berupa hasil analisis kesalahan siswa pada materi kekongruenan dan kesebangunan yang telah dilakukan sebelumnya dari makalah sebelumnya dan beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian termasuk jurnal dan buku. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu adalah analisis dokumen dan studi literatur. Untuk teknik analisis datanya itu analisis kesalahan, di mana menganalisis kesalahan siswa menggunakan prosedur Newman untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan dan faktor penyebabnya, dan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada gambaran umum hasil identifikasi kesalahan siswa, jenis-jenis kesalahan siswa yaitu kesalahan konsep, kesalahan prinsip, kesalahan operasi atau prosedural. Terus ada juga hasil analisis berdasarkan prosedur Newman. Di sini ada contohnya yang membaca masalah itu siswa kesulitan mentransformasikan soal cerita dalam bentuk visual atau simbol matematis yang benar. Terus kemudian ada kesalahan memahami masalah yang menunjukkan persentase kesalahan yang cukup tinggi di mana siswa tidak mampu memahami maksud atau informasi yang disajikan dalam soal. Kemudian ada mentransformasi permasalahan, siswa itu kesulitan mengubah masalah ke dalam model matematika atau strategi pemecahan yang tepat. Yang keempat itu ada keahlian memproses, kesalahan terjadi saat melakukan perhitungan atau langkah-langkah operasional, dan kesalahan menulis jawaban akhir. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kesalahannya, yaitu dari faktor internal siswa maupun faktor eksternal. Terus desain strategi diferensiasi pembelajaran dalam pengelolaan kelas. Di sini ada penggunaan data kesalahan untuk diferensiasi yang dapat membantu guru untuk yang pertama mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan spesifik, menentukan tingkat kesiapan, merancang intervensi yang bertarget. Terus contoh implementasi diferensiasi yang mencakup konten, proses, dan produk. Di konten ada materi prasyarat dan pengayaan,
Bagi siswa yang menunjukkan kesalahan konsep dasar kekongruenan dan kesebangunan, guru dapat menyediakan materi prasyarat tambahan atau sesi penguatan konsep dengan metode yang lebih visual atau konkret. Kemudian ada penunjang berjenjang yang bisa berupa soal latihan atau tugas dan dapat dibedakan tingkat kesulitannya. Kemudian ada diferensiasi proses yang terdiri dari pengelompokan fleksibel. Guru dapat membentuk kelompok belajar heterogen maupun homogen berdasarkan hasil identifikasi kesalahan. Kemudian ada variasi metode pengajaran. Guru dapat menggunakan metode pengajaran yang beragam untuk mengakomodasi gaya belajar siswa dan pemberian scaffolding yang berbeda, di mana tingkat bantuan atau bimbingan yang diberikan guru disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian diferensiasi produk dan berupa pilihan presentasi hasil belajar. Siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai produk yang mencerminkan kekuatan mereka. Contohnya, siswa yang kuat dalam visualisasi dapat membuat peta konsep atau infografis kekongruenan. Terus siswa yang verbal dapat menulis esai penjelasan, dan siswa kinestetik dapat membuat model atau melakukan demonstrasi. Kemudian ada asesmen fleksibel, penggunaan berbagai teknik asesmen seperti portofolio, proyek, kuis, dan lain-lain. Kemudian ada tantangan dan solusi dalam implementasi desain pengelolaan kelas. Guru sering merasa kurangnya waktu dan sumber daya. Di sini ada beberapa aspek tantangannya. Yang pertama itu manajemen kelas yang kompleks, yang kedua persepsi keadilan oleh siswa, yang ketiga perubahan pola pikir guru, dan ketersediaan sumber daya. Untuk solusinya, yang pertama latihan dan dukungan berkelanjutan, yang kedua penerapan bertahap, yang ketiga komunikasi terbuka dengan siswa, yang keempat penguatan tanggung jawab siswa, kelima fleksibilitas dalam pengelompokan, yang keenam pemanfaatan asesmen formatif berkelanjutan, yang ketujuh fokus pada kualitas dan bukan kuantitas, dan yang terakhir kerjasama guru dan sumber daya sekolah. Untuk daftar pustakanya sudah. Ini kesannya ada dua hal yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama, menganalisis kesalahan. Yang kedua, membentuk pengelolaan kelas berbasis pada diferensiasi ya. Nah itu. Ini jadi nggak fokus ya. Satu, yang namanya analisis kesalahan, Anda harus ngambil data, gitu. Jadi Anda harus melakukan tes misalnya ya, terus kemudian apa yang dilakukan kesalahan oleh subjek itu yang dianalisis. Nggak bisa ya. Nah ya, jadi mungkin Anda fokus saja salah satu ya. Kalau saran saya yang diferensiasi, tapi kalau diferensiasi dikaitkan dengan kesalahan itu juga nggak terlalu nyambung. Nah, diferensiasi itu kan kaitannya dengan perbedaan toh. Ya, perbedaan mungkin gaya belajar atau apa, tergantung ya. Pada prinsipnya diferensiasi itu adalah mengadopsi keberagaman siswa, ya ya. Nah, tapi kalau apa kaitannya diferensiasi dengan kesalahan? Nah, itu kan. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat lebih jauh ya. Nah, kalau diferensiasi mungkin berkaitan dengan kebiasaan atau gaya belajar atau yang lain gitu ya. Nah, itu di situ. Kalau saran saya fokus saja salah satu ya. Tapi kalau analisis kesalahan memang kamu harus ngambil data ya toh. Tapi kalau mengkonstruksi pembelajaran atau pengelolaan kelas matematika yang berbasis pada diferensiasi, nah itu bagus ya. Cuma latar belakangnya jangan kesalahan kalau diferensiasi, tapi perbedaan individu di situ ya, diferensiasi di situ. Ya, itu aja. Jadi ini jadi nggak fokus, dua hal yang dipaksakan gitu ya. Gitu ya, saya kira ya. Baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sedikit ya. Ini sudah semuanya ya? Nah, oke. Berarti Anda saya beri waktu sepekan ya. Karena Pak Eri nanti alhamdulillah. Jadi nanti terakhir mengumpulkan Selasa pekan depan. Saya lihat masih ada waktu untuk Pak Eri menilai gitu ya. Tapi kalau
sepekan ya, karena nih ya. Nanti karena ya nanti saya agak mepet juga sih, tapi Anda nggak boleh telat ya. Nah. Oke, ada pertanyaan? Ya, terutama yang maju terakhir ini kan memang harus butuh waktu gitu ya. Terutama yang perombakannya cukup besar gitu ya. Nah, kalau yang tinggal finishing, memperhalus sih nggak perlu banyak. Ada pertanyaan? Tadi sudah ngisi presentasi semuanya kan? Kalau saya aja nggak apa-apa. Kan ingat tadi kan, kalau presentasi kan jelas masuk ya. Nah, yang khawatir kan yang nggak presentasi gitu ya. Kalau presentasi meskipun lupa ada datanya yang presentasi hari ini siapa ya. Saya kira cukup ya. Nah, selamat berjuang untuk menuntaskan ya. Jadi masih ada UAS? Ada. Nanti siang. Sore. Jam 3 hampir jam 5. Enak sore-sore ya. Capek deh. Kamu lusa kan libur tuh. Udah libur panjang ya. Oh iya. Oh iya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Kalau ada kesempatan ya. Ada yang ditanyakan lagi? Nanti sampai rumah bingung. Oh. Itu request, itu bukan tanya, itu permintaan. Silakan kalau mau.